huruf itu ialah alif lam mim, tetapi alif itu satu huruf bu, lam itu satu huruf bu, mim itu satu huruf, berarti satu huruf tadi 10 pahala bu. Berarti kalau alif lam mim 30 ya bu ya? 30 bu, alif lam mim doang. Bismillah ada berapa? Udah. Alhamdulillah berapa udah? Misal kita baca 1 juz sudah berapa coba? Apa pahala kita kan bu? Dan lebih dahsyatnya lagi bu, innallaha yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau misalnya tadi ibu bacanya misalnya alif lam mim itu ya 636 bu, alif lam nya ada 3 bu, mim itu cara bacanya bu ya, alif lam mim ro, B-nya 6, mim ro. Itu berapa? Alif lam mim ro ada 4, berarti 40 ya bu ya. Ada yang mana bu? Cara bacanya bu? Kaf 6, ha 2, ya ainnya 6, ain ya ada bu. Ada ini ya? Ada bu, 3. Ada 6. Kafnya 6, ha 2, kaf ha ya nya 2, ainnya 6, nya ada 3, sodnya 6. Tambahkan kalkulat ujungnya. Sama-sama bu. Kaf ha ya nya ada sod 6. Baik ya. Itu ada berapa tadi bu? Berapa huruf bu? Kaf, ha, ya, ain, sod, ya kan bu ya? Ada 5. Berarti 50 ya bu ya? Itu baru 50. Dan Allah melipat gandakan bagi yang dikehendaki. Kalau misalnya kita hitung-hitungan bu, itunya tafsirannya. Kalau misalnya kita hitung-hitungan, udahlah, udah banyaknya pahalanya, udah 1 halaman, ya kan bu? Udahlah, udah banyak pahalanya lah. Kalau kita hitung-hitungan, Allah bakalan ngasih yang 50 ya 50. Kaf ha ya ain sod tadi 50 ya 50. Tapi kalau misalnya kalau kita ikhlas, nggak mau hitung-hitungan nih, saya ikhlas nggak mau hitung-hitungan, nanti Allah bakal melipat gandakan bu, nggak terhingga bu. Yudha'ifu artinya melipat gandakan sampai tak terhingga bu. Itu pahalanya. Baca ya bu ya. Itu baru itu ketika anak tadi kita ngomongin lahir tadi ya. Ketika anak tadi baca lah dia menghafal lah dia kan bu. Setiap apa yang dibacakannya yang pahala tak terhingga dari anak tadi masuk ke kita bu ya. Kalau misalnya kita rajin mengajar anak kita tadi bu. Ayo nak, hafal nak. Sedikit-sedikit aja dulu nggak apa-apa ya kan bu. Itu adalah jadi tadi termasuk ilmu yang bermanfaat gitu ya bu ya. 1 huruf 10 dan Allah melipat gandakan bagi yang dia kehendaki. Itu yang nomor 2 sebagai ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu syafaat bagi anak dan orang tua. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya dia akan datang kepadamu di hari kiamat sebagai syafaat. Hadis riwayat Bukhari. Itu ya bu ya. Sebagai syafaat itu pertolongan ya bu ya. Nanti di akhirat kalau tidak ada yang menolong kita di dunia ini sering baca Quran, insya Allah datang Al-Quran bu. Ketika kita nanti misalnya di sirat ya bu ya, di jembatan sirat ya bu ya, rupanya kita mau jatuh, rupanya kita dulu sering baca Quran nih gitu, sering mengajar anak kita tadi ngafal gitu. Jadi datang Al-Quran tadi bu sebagai penolong, sebagai syafaat. Itu yang nomor 3 sebagai syafaat. Yang keempat ya bu ya, kita masuk yang keempat yaitu sebanyak hafalanmu, sejauh dan setinggi pula kedudukanmu di surga. Jadi hadisnya yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada sahibul Quran, sahabat-sahabat Al-Quran, iqra warattil, bacalah Al-Quran
baiklah dan warattil dan tartilah itu baca ya Bu ya. Kama kunta turattil di dunia, sebagaimana kamu membaca Al-Qur'an di dunia. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin, sesungguhnya kedudukanmu itu adalah di akhir surat yang kau baca, akhir ayat taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu ialah di akhir surat, di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Daud. Jadi Bu, ini ialah bagi penghafal Quran ya Bu ya. Kalau misal di dunia kita menghafal 5 juz Bu, misal kita sudah menghafal 5 juz, misalnya anak kita tadi sudah menghafal 5 juz misalnya Bu. Nanti di akhirat Bu, Allah menyuruh anak tadi, menyuruh kita baca Quran sebagaimana kamu membaca di dunia dulu. Dibacakanlah sama anak itu kan 5 juz tadi kan. Sesungguhnya kedudukannya ialah sebesar setinggi hafalanmu, gitu ya Bu ya. Kalau misalnya hafalan kita 5 juz, maka kedudukan kita di surga pun 5 juz, gitu ya Bu ya. Setinggi sebanyak hafalan kita, sebanyak pula kedudukan kita. Allah membaginya seperti itu Bu di dalam hadis ini. Jadi sebesar apa nih Bu? Sebesar setinggi hafalan kita, setinggi pula kedudukan kita. Itu ialah hadis selanjutnya yang nomor 4 ya Bu ya. Yang nomor 5 yaitu sebaik-baik manusia. Kita menjadi sebaik-baik manusia Bu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu ialah orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengamalkannya. Ya Bu ya. Yang tadi mempelajari, misalnya anak kita tadi sudah mempelajari Al-Qur'an, sudah menghafalnya, kemudian diajarkan. Itu sebaik-baik orang ya Bu ya. Sebaik-baiknya kamu kata Allah. Kemudian memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang dijamin ke neraka Bu. Ini lagi mantapnya Bu. Nanti Bu, misalnya anak kita tadi yang udah menghafal Quran Bu, nanti ada 10 orang keluarganya yang dijamin masuk neraka. Anak ini bisa menyelamatkannya Bu. Itu ya Bu ya, itu hadisnya Bu. Barang siapa yang baca dan menghafal Al-Quran, Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan menerima permohonan syafaatnya kepada 10 orang keluarganya yang dijamin masuk neraka. Enak ya Bu ya? Misalnya anak kita tadi hafal Quran, ada misalnya sepupu, nanti dipilih anak kita tadi ya Bu, dipilih. Ini dijamin, ini ada paman saya, dijamin misalnya udah di neraka gitu. Nanti ditolong Bu, ada 10 orang ditolong Bu. Kayak Bu ya? Enak ya Bu ya? Ada 10 orang keluarganya yang mau ditolong, yang dijamin ke neraka ditolong. Itu hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya yaitu menjadi keluarga Allah. Dalam hadis riwayat Anas, Allah memiliki keluarga. Kata Rasulullah kepada sahabat pada saat itu kan. Kemudian sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Mereka ialah para ahli Quran, para orang-orang yang menghafal Al-Quran, ahli Quran ya Bu. Itu adalah Allah bilang kalau mereka ialah keluarga Allah di surga. Itu ialah beberapa keutamaan menghafal Quran dan membacanya. Yang pertama tadi Bu, mendapat mahkota, orang tuanya dikasih jubah. Yang kedua tadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga tadi syafaat bagi anak dan orang tuanya. Yang keempat yaitu sebanyak hafalanmu, setinggi hafalanmu, setinggi itu pula kedudukanmu di surga. Yang kelima sebaik-baiknya manusia. Yang keenam memberi syafaat kepada 10 orang keluarga yang dijamin masuk neraka. Yang ketujuh yaitu menjadi keluarga Allah. Itu ialah sederet keutamaan itu menghafal Quran dan motivasinya. Jadi kita ketahui Bu ya. Oh ini loh motivasi biar saya rajin baca Quran, biar saya rajin menghafal Quran. Kemudian bagaimana kiat selanjutnya? Yang pertama menanamkan motivasi tadi. Yang kedua yaitu menghafal dengan benar. Praktek tadi Bu. Kita udah tahu kan
meningkatkan takwa, kepada Allah. Karena Bu, ini kan Al-Quran punya Allah ya Bu ya. Jadi kita pun harus deketin dulu Allahnya. Biar di Al-Quran itu cepat masuk ke kita kan gitu ya Bu ya. Kita deketin Allahnya, taqarrub kepada Allah. Taqarrub itu artinya mendekatkan diri kepada Allah gitu. Mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan takwa. Bagaimana cara meningkatkan takwa Bu? Ayo Bu. Sholat, apa Bu? Lagi? Baca Quran tadi, lagi Bu. Puasa. Terus yang mengamalkan amal-amal sunnah lagi ya. Bagaimana cara meningkatkan takwa ya? Setelah itu meninggalkan apa yang dilarang, itu juga. Lalu selanjutnya yaitu husnuzon Bu. Husnuzon, kalau kita bisa. Tadi kan udah tahu, udah niat, udah tahu apa motivasinya, niat kita yang baik, kemudian berdekatkan diri kepada Allah. Lalu setelah itu kita husnuzon Bu. Husnuzon apa Bu? Berbaik sangka. Kemudian kita harus husnuzon Bu selanjutnya. Kiat selanjutnya yaitu kita harus husnuzon. Husnuzon kepada siapa? Pada diri sendiri. Saya pasti bisa. Itu dia Bu. Saya pasti bisa. Kemudian husnuzon pada Allah. Allah pasti bantu. Husnuzon. Dan harus kita lihat ya Bu ya. Di dalam surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32 dan 40 Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Sesungguhnya Allah telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat, maka apakah kalian dapat mengambil pelajaran? Itu kata Allah di Al-Qamar. Ada 4 ayat Bu, 4 kali dibilang Bu. Ada ayat 17, 22, 32 sama 40. 4 kali Bu. Allah telah memberi jaminan kepada kita bahwa Al-Quran ini mudah untuk dihafal. Gitu ya Bu ya. 4 kali Allah menekankan. Dijamin Bu, rupanya Al-Quran ini dijamin sudah gampang dihafal Bu. Karena ada Bu, karena kan Bu lihat di RCTI yang buta, yang di itu, yang tahfiz cilik, kan? Ada yang buta, ada yang kanker apa? Ada yang mana lagi Bu? Ada yang ini yang Bu, yang cacat ya Bu ya? Siapa namanya Bu? Yang semua tadi. Ada yang cacat. Itu tetap bisa menghafal Quran ya Bu ya? Jadi Allah memudahkan bagi semuanya Bu. Dan harus kita tahu di sini Bu, walaqad la sama qad itu sama-sama kalimat penekanan Bu. Benar-benar. Dan Allah benar-benar. Sampai gitu loh kalau ngomongnya. Yassarna artinya memudahkan Bu. Kalau dalam bahasa Arab Bu, yassarna tadi kan Bu. Bahasa Arab kata mudah itu ada 2 Bu. Ada sahlun sama yusrun Bu. Bahasa Arab ya Bu. Arti mudah dalam bahasa Arab ada yusrun, ada sahlun. Sahlun Bu, itu arti mudahnya sebagian kalangan saja yang bilang mudah, sebagian sulit. Mungkin di kalangan A bisa mudah, di kalangan B sulit. Itu arti kata sahlun. Tapi kata yusrun Bu, kan yusrun
terus. Harus disering-sering sampai berapa kali pengulangan sampai akhir hayat bu. Kalau saya sampai akhir hayat mengulang, makanya memang apa harus istiqomah ya bu. Tadi masuk ke yasama tadi ngomongin yasama. Ada kisah bu, kisah inspiratif ya bu, kisah inspiratif. Ada seorang ibu, seorang pasang suami istri ya bu ya. Mereka ingin berhijrah, ingin lebih baik, dan mereka ingin mempunyai anak yang alim, yang sebagai ulama, penghafal Quran. Ini cita-cita seorang, ini cerita asli ya, ini kisah asli. Kemudian pada umur 2 tahun kan ini hijrah, ibu ini dengan selalu mendekatkan diri pada Allah, bertakwa solehah lah ya. Setiap ada pasti ada ujian ya. Umur 2 tahun, anak ini kan udah ada kan, anak tadi kan udah umur 2 tahun rupanya ayahnya anak tadi meninggal bu. Kemudian ibu tadi pun sudah tidak apa-apa, saya insya Allah bisa tetap mendidik anak ini menjadi alim sebagai ulama, sebagai penghafal Quran, kata ibu ini, walaupun saya single parent, kata ibu ini. Kemudian setelah itu bu, ada lagi ujian bu, karena bu setiap orang pasti ada dikasih ujian ya bu ya. Setiap semakin soleh seseorang, makin banyak ujiannya bu. Anak ini bu, Allah memberikan dicabut penglihatan anak ini bu, rumahnya bu. Dicabut, udah 2 tahun ya bu ya, umur anak ini 2 tahun, dicabut penglihatan anak ini. Ibu ini pun masih tetap sabar, masih tetap mendekatkan diri, masih tetap sering sholat, tahajud dan lainnya ya. Suami meninggal, anaknya sudah buta gitu ya. Kemudian karena ibu ini masih tetap sabar, masih tetap mendekatkan diri lah kepada Allah. Anak ini bu dikasih IQ, dikasih kecepatan menangkap itu cepat bu. Sekali aja dibacakan 1 halaman atau 1 pelajarannya bu ya, 1 halaman buku gitu, cepat bu ngapal bu, dibacakan aja langsung hafal ya bu. Ini ya bu, itu karena ibunya yang solehah ya bu ya. Karena bu, orang tua yang solehah bisa ini bu menurunkan kepada anaknya kebaikan orang tua tadi, bisa menurun kepada anaknya bu. Jadi Allah memberikan kemampuan mengingat cepat kepada anak ini bu, umur 2 tahun bu udah. Kan udah, kemudian pas ketika anak tersebut umur 4 tahun bu, masuklah ke dalam pondok bu anak ini. Pada saat itu anak ini adalah anak yang paling kecil. Anak paling kecil, semuanya teman-temannya pada besar ya. Kemudian ustadznya itu membacakan surat Qaf bu, dari 1 sampai akhir bu. Bacakan surat Qaf,
ibunya baca itu bukalah penglihatan. Kemudian anaknya tadi baca surat Al-Kahf yang artinya maka dibukalah matamu pada saat ini, kayak gitu. Jadi pada saat itu juga terbukalah. Bu, tadi nggak benar lagi bu. Pada saat yang sama bu, ya basir kata ibunya. Anaknya tadi gitu juga, ya basir juga kata anaknya tadi. Nah, terbukalah apa penglihatan anak tadi bu, terbukalah penglihatan anak tadi. Kemudian gembira si anak tadi kan bu, umi saya sudah bisa melihat kata anak tadi. Berkata ibunya, tidak, mungkin kamu melihat dari hatimu bukan matamu. Bukan, tidak umi, saya melihat dari mata saya. Ibu pakai baju ini ada ini. Berarti oh benar rupanya gitu. Seketika itu juga bersujud lah ya ibu tadi kan. Pada saat itu juga udahlah alhamdulillah bahagialah mereka itu ya. Kemudian setelah anak tadi dewasa, udah agak dewasa dia, anak tadi itu dimasukkanlah ke sekolah-sekolah terbaik. Belajar hadis, kan sekolah-sekolah terbaik. Dan itu nama anak tadi itu nama anaknya Muhammad di kota kota Bukhara bu. Dan orang memanggilnya sampai sekarang ini Imam Bukhari. Ada tahu bu Imam Bukhari? Imam Bukhari ya bu ya. Imam Bukhari itu adalah periwayat hadis ya bu ya. Yang paling banyak ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW kan kita biasa dengerin ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa kita ya sering bu ya. Itulah kisah Abu Hurairah ya bu ya. 2 tahun beliau buta. 2 tahun beliau buta. Tapi karena